Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi dari feasibility checkpoint. Jadi kita langsung aja ke materinya. Di sini yang pertama adalah tentang candidate system metric. Nah, jadi di candidate system metric, di sini kalian bisa lihat ada beberapa candidate name, ya, ada candidate name 1, candidate name 2, candidate name 3, di mana di situ terbagi menjadi stakeholder, knowledge, process, dan communication. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan candidate system metric? Ini adalah a tool used to document similarities and difference between candidate system. Jadi ini yang digunakan atau tabel ini digunakan untuk membedakan, ya, atau kita bisa melihat adakah kesamaan atau perbedaan antara setiap kandidat sistem. Nah, dari situ kita bisa lihat ada stakeholder, ya. Stakeholder ini adalah how system will interact with people and other system. Jadi kira-kira sistem kita ini bisa nggak dia berinteraksi terhadap orang lain atau sistem yang lain. Lalu yang kedua ada knowledge. Knowledge ini bagaimana data tersebut bisa diimplementasikan, lalu bagaimana inputnya bisa di-capture, gimana outputnya bisa di-generate atau bisa dilakukan, gitu ya. Lalu ada proses di sini how process will be built and implement. Jadi gimana sebuah proses tersebut bisa dibangun dan diimplementasikan. Lalu ada communication, ini bagaimana proses tersebut atau data, proses dan data bisa didistribusikan. Nah, jadi di dalam candidate system metric ini yang akan kita lakukan adalah mengelompokkan dari stakeholder, knowledge, proses, dan communication. Oke, nah ini sampelnya atau contoh dari candidate system metric. Contoh, misalnya kita mempunyai karakteristiknya seperti ini. Ada portion of system computerized, benefit, server and workstation, software tools needed. Nah, jadi sebenarnya, ya, apa sih yang ada di dalam kandidat, ya? Kandidat ini sebenarnya adalah orang-orang atau mungkin bisa jadi sistem yang awalnya tadinya awalnya kita pilih tapi tidak jadi kita pilih. Nah, tapi untuk candidate system metric ini kita coba saja. Ini adalah kira-kira kandidat 1 sampai kandidat 3 ini adalah orang-orang yang memberikan tanggapan terhadap sistem atau anggap saja yang sudah kita wawancarai maupun yang kita berikan kuesioner. Nah, karakteristiknya di sini ada portion of system computerized. Jadi misalnya kandidat 1 dia menjawabnya akan berbeda dengan kandidat 2 dan ternyata kandidat 3 itu menjawabnya sama dengan kandidat yang nomor 2, ya. Lalu karakteristik yang lain misalnya benefit. Nah, benefitnya di sini bisa kita lihat apa saja kira-kira keuntungan dari yang dikasih oleh kandidat 1 maupun kandidat 2 dan kandidat 3. Sama juga dengan server, juga software tools needed. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau di karakteristik ini sebenarnya bisa kita kategorikan sesuai dengan 6 feasibility checkpoint kemarin atau 6 checkpoint di dalam feasibility kemarin, ya. Oke, jadi ini juga ada application software yang lain, mungkin ada method of data processing, lalu ada output device and implication, ya. Jadi kita bisa di sini melihat kira-kira apa yang sudah diberikan atau dari kandidat-kandidat ini mereka akan memberikan saran apa. Ya, ada input device and implication, ada storage device and implication, ya. Jadi ini contoh saja.
Nah, sekarang jadi yang akan kalian kerjakan untuk minggu depan ini adalah feasibility analysis metric. Nah, di sini kalau tadi kandidat ya, kalau tadi kandidat kita akan jadikan satu dengan feasibility analysis metric. Nah, ini yang kita gunakan di sini adalah a tool used to rank candidate system. Ya, jadi kita akan merankingkan kandidat dari sistem. Nah, contoh di sini misalnya ada description dulu, ada operational feasibility, ada cultural, ada technical, schedule, economic, legal, dan ranking. Nah, yang economic ini kalian sudah mengerjakan yang tugas yang sekarang atau yang kita sebut cost itu ya, misalnya yang sistem information cost itu. Nah, inilah masuk di economic feasibility. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Bisa kita lihat seperti ini misalnya ya. Jadi anggap saja misalnya berarti kalian satu orang dari anggota kelompok dia akan mewawancara 3 orang kandidat yang ada ya. Jadi misalnya 3 orang kandidat ini juga berada pada kelompok kalian juga. Nah, di description ini yang kalian lihat adalah ada kandidat 1 bisa ngasih apa ya, kandidat 2 apa dan kandidat 3 apa. Apa isinya description ini? Description ini adalah misalnya jadi kalian sudah memastikan bahwa sistem informasi itulah yang akan kalian buat. Nah, misalnya di tempat yang berbeda atau boleh di tempat yang sama juga, kalian mewawancara misalnya siapa yang berperan sebagai kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3. Lalu kandidat 1 ini akan memberikan deskripsi terhadap sistem atau mungkin servisnya atau apapun yang kira-kira merupakan fitur atau unggulan dari sistem. Nah, setelah itu, oke, kita abaikan dulu weight-nya yang sini ya, kita abaikan. Setelah itu kita masuk ke dalam operational feasibility. Nah, operational feasibility di sini seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, operational feasibility ini berkaitan dengan yang operasional ya, yang jadi yang mendukung operasionalnya apa saja kira-kira. Nah, jadi kalian nanti membagi ya, jadi kandidat 1 ditanya lagi apa saja menjadi operational feasibility, kandidat 2 juga, dan kandidat 3 juga. Nah, sama, jadi semua akan ditanyai mengenai operational feasibility. Setelah itu cultural ya, jadi cultural feasibility, technical. Nah, ingat kalau technical ini berarti dia ini akan lebih ke arah teknik ya. Maksudnya adalah apa yang memang dibutuhkan oleh sistem atau bagaimana cara mewujudkan fitur tersebut misalnya ya, itu di technical. Lalu di economic. Nah, di economic ini kalian tidak perlu sebutkan seperti ini, selengkap ini. Kalian cukup sebutkan saja kira-kira berapa biaya pengembangan sistem semuanya. Ya, jadi misalnya kandidat 1, 2, dan 3 ya itu menjawab sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Lalu ada schedule. Schedule itu juga ya, schedule ini atau jadwal. Jadi jadwal ini misalnya berapa lama membuat sistem ini sampai jadi. Nah, lalu legal ini misalnya apa kira-kira permasalahan atau yang berkaitan dengan hukum, atau kalau misalnya nggak ada ya tulis tidak ada seperti ini. Terus weight score-nya ini adalah jumlahnya semua ya. Nah, jadi tadi setelah kalian menanyakan kepada 3 kandidat ini, yang perlu kalian lakukan adalah memberikan skor ya, memberikan skor pada masing-masing kandidat. Gimana caranya memberikan skor? Memberikan skor di sini kalian lakukan dengan mana yang memang betul-betul kalian ingin gunakan. Ya, maksudnya adalah misalnya fitur yang ingin digunakan dari operational feasibility berada di kandidat 2. Yang berarti yang di kandidat 2 inilah yang kalian beri nilai 100 misalnya ya, dan lain sebagainya ya. Nah,
Begitu juga yang cultural visibility. Nah, cultural visibility juga seperti itu. Kalian menentukan mana fitur dari cultural visibility yang memang paling cocok dengan perusahaan atau organisasi atau sistem kalian, ya. Yang lain juga begitu ya, berarti technical, lalu economic, schedule, legal. Nah, di weight ini ya, di weight ini kalian jumlahkanlah semuanya. Nah, jumlahkannya gimana? Sebenarnya weight-nya ini juga harus kalian berikan nilai persennya. Ya, gimana caranya Bu menentukan nilai persen? Jadi kalian di sini bisa menentukan kira-kira dari sekian visibility itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari 6 visibility checkpoint tadi, kira-kira manakah yang paling penting ya. Jangan lupa dijumlahkan semuanya harus 100% ya. Ini contohnya operational visibility dia kasih 15%, cultural juga 15%, technical 20% ya. Jadi ternyata yang paling berperan penting menurut contoh di sini adalah yang ekonomik ya. Jadi mereka memberikan 30% bobot untuk yang economic visibility, yang lainnya schedule 10, legal 10. Nah, dari situlah kalian mengalihkan berarti ya yang 15% dikali 60 itu total untuk yang kandidat 1 15% kali 100. Ini juga 15% kali 100 dan seterusnya. Setelah itu baru kalian jumlahkan ya. Dari jumlah tersebutlah maka ketemu hasilnya. Ya, jadi di sini bisa kalian lihat bahwa kandidat 2 memiliki banyak fitur atau banyak masukan yang diambil ya. Jadi bisa kalian lihat bahwa inilah yang terjadi di dalam visibility analysis metric. Jadi kalian bisa menentukan fitur-fitur mana atau apa saja tadi yang sudah dilakukan di dalam visibility analysis itu yang akan dipakai atau lebih banyak digunakan pada sistem kalian nantinya dari sisi visibility-nya. Oke, nah itu dia tugas untuk minggu depan ya. Jadi seperti biasa dikumpulkan 1 hari sebelum kuliah. Nah, ini selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang sistem proposal. Jadi sistem proposal ini sebenarnya kalau di dalam SI ini kurang lebih sama dengan sistem proposal yang ada di luaran atau di secara umum. Nah, ini adalah report, pastinya report atau laporan untuk atau presentasi dari solusi yang rekomend. Ya, jadi ini digunakan biasanya kita menulis report atau presentasi secara oral gitu ya. Terus ada intent for system owners and user. Nah, jadi ini sebenarnya tidak terlalu ini ya, maksudnya ini hanya for your information aja, tidak terlalu penting juga. Jadi dikatakan tidak terlalu penting juga penting ya, tapi ini untuk informasi saja bahwa to executive level manager ini kita harus bagaimana kita menyajikan report atau laporan. Nah, kalau misalnya kita ngasih ke executive level manager itu sebaiknya kita hanya memberikan 1 atau 2 lembar. Nah, kalau middle level kita kasih 3 sampai 5 lembar. Nah, supervisor kita kasih tidak lebih dari 10 lembar ya, 110 halaman ini. Lalu kalau to clerk level personel, jadi ini tidak lebih dari 50 halaman. Ya, jadi maksudnya di sini adalah semakin tinggi kedudukan seseorang, maka mereka akan menginginkan laporan yang semakin pendek. Dan maksudnya mungkin itu juga karena menghemat pekerjaan mereka. Ya, ini for your information juga. Ya, formatnya, jadi format untuk bagaimana kita memberikan report ya yang tertulis. Ini yang pertama ada yang disebut sebagai factual format. Ini berarti yang sesuai dengan fakta ya, traditional and best suited to readers' interest in fact and details as well as conclusion. Jadi sesuai betul-betul dengan
fakta yang ada. Lalu administrative format, ini ada modern, result oriented format, preferred by manager and executive. Nah, jadi kalau kita akan menyajikan dalam bentuk factual format, berarti isinya adalah introduction, method, and procedure, fact, and details, dan seterusnya sampai conclusion. Nah, kalau yang administratif, di sini dibalik ya, jadi ada kesimpulan dan rekomendasinya dulu, baru ada summary, and discussion of fact, terus ada method and procedure, ada final conclusion, dan ada appendix. Nah, itu bedanya antara penyajian yang faktual atau yang administratif. Organization of the written report, jadi ada organisasi untuk menuliskan laporan. Yang pertama dari elemen yang primer, ini present the actual information that the report is intend to convey. Lalu yang secondary, ini dia report ya, package report. Jadi readernya bisa mengidentifikasi dengan mudah report tersebut dan yang sesuai atau yang primernya. Oke. Ini contoh yang untuk sekundernya ya. Jadi kurang lebih ada ini di dalamnya. Letter of transmittal, title page, table of content ya, atau daftar isi, daftar tabel ya, list, daftar gambar, ilustrasi, tabel, terus abstract dan executive summary. Nah, ini kalau ada primary element, the body of the report in either the factual or administrative format are presented in this portion of the report. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya tadi yang primary element ini ditaruh di sebelah sini ya. Kalau secondary itu berarti ada primary-nya. Kalau primary belum tentu ada secondary-nya. Ya, jadi ini sebenarnya yang perlu dilakukan pada saat writing the report apa saja ya. Jadi sama kurang lebih pendahuluan dulu, terus outline, draft text, draft illustration, dan seterusnya ya. Oke, biasanya juga nanti kita akan melakukan formal presentation. Ini yang harus dilakukan pada saat melakukan presentasi secara formal di perusahaan biasanya ya, atau menghadapi customer. Ini jadi mungkin yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Jadi di sini ini adalah ethics biasanya atau guideline gimana kita melakukan presentasi yang baik. Ya. Ini juga ada bagaimana formal presentation, gimana melakukannya. Terus gimana pada saat kita menjawab pertanyaan, ya itu saja. Jadi ini saja untuk materi minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.